Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanafi dari kelas 11-7, nomor absen 18. Saya ingin memaparkan mengenai ibadah membangun kekuatan umat. Daftar isinya ada dalil atau ayat, peta konsep, dan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu saya ingin menyatakan dengan jujur bahwa penjelasan dalam video ini murni berdasarkan pemahaman saya tanpa bantuan teks. Dalil atau ayatnya Ali Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tahinu wa tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang beriman itu sesungguhnya adalah saudara. Maka dari itu, damaikanlah kedua saudaramu dan takwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Peta konsep mencakupi bukti sejarah. Sebelum pada perang Khandaq, pasukan Nabi Muhammad membangun sebuah parit untuk memperkuat pertahanan kaum muslimin. Strategi itu sukses melemahkan kaum kafir Quraisy. Sebelum perang Badar, Nabi Muhammad meninjau posisi pasukan untuk menentukan strategi terbaik. Berkat itu, 313 kaum muslimin berhasil mengalahkan 1000 kaum kafir Quraisy. Saat hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad dan kaum muhajirin disambut baik oleh kaum Ansor. Mereka saling membantu sehingga terjalin persaudaraan yang kuat. Lalu ada bukti ilmiah, yaitu collective effervescence, momen di mana emosi bersama terjadi dalam satu waktu dan membuat orang merasa lebih dekat satu sama lain. Lalu synchronized movement, fenomena di mana satu gerakan yang dilakukan bersamaan dalam ritme yang sama dapat meningkatkan kepercayaan dan memperkuat kerjasama antar kelompok. Lalu social identity theory, fenomena di mana diri kita dibangun oleh suatu kelompok yang kita merasa berada pada bagiannya. Lalu ada contoh penerapan Al-Imran ayat 139. Tidak mudah putus asa dalam menghadapi kegagalan dan membangkitkan keyakinan diri dalam menghadapi tantangan. As-Saff ayat 4. Meningkatkan kerjasama antar kelompok, merapikan saf salat, menjaga keteraturan dalam lingkungan sekitar. Al-Hujurat ayat 10. Menjadi penengah yang baik dan mencari solusi terbaik, menjaga ucapan perbuatan, meminta maaf kepada pihak yang tersinggung, dan memperkuat tali persaudaraan. Kesimpulannya, kita sebagai kaum muslimin haruslah pantang menyerah, mempererat tali persaudaraan, dan memperkuat kerjasama antar sesama muslimin. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.